Episode dimulai saat Anandi dan Sipani duduk di dekat kuil. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Sipani kemudian berbicara pada Anandi bahwa dia sekarang sudah tahu masa lalunya bersama suaminya. Anandi lalu berkata bahwa dia baik-baik saja sekarang. Dia bukan satu-satunya wanita yang diperlakukan seperti itu. Dia telah menikah dengan Jagdish di usia muda, sehingga dia benar-benar tidak tahu makna pernikahan saat itu. Aku dibesarkan di rumah jodohku setelah pernikahan itu, dan aku mulai berteman dengan Jagdish. Setelah dewasa, ternyata Jagdish menyadari bahwa dia tidak mencintaiku. Jagdish lebih mencintai wanita lain yang berpendidikan sehingga dia pergi meninggalkanku. Sipani sangat sedih mendengar itu. Sipani dan Anandi kemudian pergi dan berdoa di kuil. Sipani terus memperhatikan Anandi dan dia teringat bagaimana kata-kata buruk yang dilontarkan oleh Gauri pada Anandi. Sipani juga akhirnya menyadari tentang kebaikan Anandi. Setelah itu, Sipani kemudian berpamitan pada semua orang untuk pergi. Anandi kemudian memberikan sebuah patung Dewa Krishna pada Sipani. Sipani memeluknya dan kemudian pergi. Sementara itu, di pagi harinya, Jagdish dan Gauri sedang berbicara dengan teman-temannya bahwa mereka senang karena ujian telah usai. Mereka kemudian berniat untuk mengadakan pesta, tapi Gauri menolaknya. Jagdish lalu berkata pada mereka bahwa dia akan ikut. Gauri kesal mendengarnya. Jagdish menawarkan Gauri untuk mengantarkannya pulang terlebih dahulu, tetapi Gauri menolak dan kemudian pergi. Pada malam harinya, Jagdish pulang dari pesta dan terkejut melihat Gauri masih menunggunya. Gauri sangat kesal pada Jagdish. Dia berteriak dan berkata, "Kenapa Jagdish menggunakan mobil tanpa sepengetahuannya?" Jagdish kesal dan menjawab, "Apakah dia tidak boleh menggunakan mobil itu?" Gauri pun menjawab bahwa dialah yang membayar semua cicilan mobil itu. Jagdish terlihat semakin marah kepada Gauri dan berkata, "Memang aku tidak membantu untuk membayar cicilan mobil, tetapi uang aku digunakan untuk keperluan lain." Jagdish kemudian mulai menyalahkan Sipani untuk pertengkaran itu. Gauri dengan marah membela Sipani dan langsung pergi meninggalkan Jagdish untuk tidur. Di pagi harinya, Jagdish tidak sengaja bertemu Sipani. Jagdish lalu mulai mempermasalahkan bagaimana Sipani telah membuat mereka kesulitan tentang mobil itu. Sipani sangat kesal dengan kata-kata kasar Jagdish dan dia berkata, bagaimana Jagdish adalah seorang yang berpendidikan, tetapi dia sama sekali tidak tahu menghargai seseorang. Mungkin sebabnya istri dan keluarganya telah meninggalkannya. Dia memang tidak akan pernah bisa membahagiakan istri ataupun keluarganya. Jagdish sangat marah dan berteriak pada Sipani untuk tidak ikut campur tentang masalah keluarganya. Gauri kemudian datang dan menghentikan mereka. Sipani dan Jagdish kemudian pergi dengan kesal. Gauri kemudian datang ke ruangan Sipani dan meminta maaf atas nama Jagdish. Sipani kemudian bertanya kepada Gauri, sampai kapan Gauri akan terus bersabar bersama Jagdish? Jagdish masih sangat muda dan dia belum berpikiran dewasa. Gauri telah jatuh cinta padanya tanpa mengetahui sifat aslinya. Gauri benar-benar bingung saat Sipani bertanya seperti itu. Sipani lalu bertanya lagi bagaimana Gauri telah menghabiskan waktu 5 tahun untuk bersama Jagdish, sedangkan istri pertamanya telah menghabisi waktunya selama 16 tahun. Apakah dia tidak memikirkan hal itu dengan memutuskan menikahi Jagdish? Artinya dia telah memutuskan untuk menghancurkan hidup seorang gadis. Gauri terkejut dan dia terus menyalahkan Anandi. Sipani menghentikan kata-kata buruk tentang Anandi dan dia berkata pada Gauri bahwa dia telah bertemu Anandi. Sipani lalu menjelaskan bagaimana dia pergi ke Jaisar dan mengetahui bahwa Jagdish adalah jagat. Dia telah mengerti semuanya dan dia telah mengetahui bagaimana sifat Anandi yang sebenarnya. Gauri berkata bahwa dia telah menemukan teman baik seperti Sipani, tetapi sekarang Anandi telah mempengaruhinya. Gauri kemudian terus menjelek-jelekan Anandi di hadapan Sipani. Sipani marah dan berkata pada Gauri untuk berhenti mengatakan itu. Anandi lebih memiliki alasan untuk merendahkanmu, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun tentangmu. Sipani berkata bahwa dia tidak percaya bagaimana Gauri berpikiran sempit meskipun dia adalah wanita berpendidikan.
Sifani berkata bahwa dia dan Anandi sangat berbeda. Walau dia gadis desa, tetapi dia berpikiran terbuka dan lebih dewasa. Gauri kemudian mencoba untuk menghina Anandi lagi, tetapi Sifani dengan marah membuatnya terdiam dan dia kemudian pergi dari sana dengan marah. Setelah itu, Gauri pulang dengan marah dan dia mulai bertengkar dengan Jagdish. Gauri berteriak pada Jagdish dan berkata, beraninya dia mengatakan itu kepada Sifani. Sifani adalah satu sahabat terbaiknya. Sekarang dia telah kehilangannya. Gauri berkata dengan kesal untuk tidak menyalahkannya hanya karena masalah Sifani. Gauri membela Sifani dan kemudian mulai menyalahkan Anandi lagi. Dia berkata bahwa Anandilah yang telah merusak hidupnya. Jagdish dengan marah berkata, mengapa dia terus menyalahkan Anandi? Gauri kemudian berkata bahwa Sifani bertemu dengan Anandi dan Anandi berbicara buruk tentangnya sehingga Sifani membencinya. Jagdish mulai membela Anandi dan berkata bahwa itu pasti hanya pikiran buruknya tentang Anandi. Orang tua Gauri yang mendengarkan pertengkaran mereka juga mulai menyalahkan Anandi. Kunda kemudian bertanya siapa Anandi. Kunda akhirnya mengetahui bahwa Jagdish memiliki istri pertama sebelum dia menikahi dengan Gauri. Dia benar-benar terkejut mendengar itu. Di sisi lain, Gauri dan Jagdish terus beradu mulut, sedangkan Jagdish masih membela Anandi. Kunda kemudian datang ke kamar mereka dengan marah, dan dia mulai mengeluarkan semua pakaian mereka. Gauri kemudian mencoba untuk menghentikannya, tetapi Kunda memintanya untuk tidak menyentuhnya. Kunda kemudian berkata dengan marah bahwa sekarang persaudaraan mereka telah berakhir. Kunda lalu menceritakan bagaimana nasibnya sama seperti nasib Anandi. Dia telah hidup bersama keluarga suaminya dan bahkan telah menganggap ibu suaminya sebagai ibunya sendiri. Tetapi suaminya telah pergi bersama wanita lain dan meninggalkannya. Gauri dan Jagdish terkejut mendengarnya. Kunda juga mulai menyalahkan orang tua Gauri. Mengapa mereka bisa menyetujui pernikahan itu? Mereka telah menghancurkan seorang gadis dan mereka tidak akan pernah bahagia karena itu. Kunda kemudian meminta semua orang untuk segera pergi dari rumahnya. Jagdish dan Gauri kemudian mulai mengemasi barang-barangnya dan mereka terpaksa pergi meninggalkan rumah itu. Gauri benar-benar sedih dan terus mengingat bagaimana Kunda telah memperlakukan mereka dengan baik. Mereka kemudian segera pergi dari sana.